Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah tabaraka wa taala sehingga pada malam berbahagia ini kita masih diberi kekuatan, kesehatan sehingga bisa menghadiri di dalam kajian rutin untuk mengkaji kitab Al-Wajiz, yaitu kitab fikih dalam kehidupan sehari-hari. Kita berharap semoga Allah tabaraka wa taala senantiasa memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita sehingga bisa kita amalkan untuk menghadap Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Salat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya dan juga umatnya yang mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Alhamdulillah, pada ilmu sebelumnya kita sudah membahas tentang apa-apa yang diwajibkan untuk mandi besar dan juga apa-apa yang disunahkan untuk mandi. Pada malam hari ini kita memasuki babul salat. Babus salat, yaitu bab tentang salat. Bahwasanya kita sebagai umat muslim yang membedakan dengan umat yang lainnya, yaitu yang dasar yang menjadi pondasi di dalam agama kita, yaitu salat. Dan salat merupakan tanda bahwasanya kita mengikuti apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Salah satu kewajiban yang paling utama sebagai umat muslim yaitu salat. Yang pertama adalah salat fardu, di mana di dalam salat fardu tersebut ada 5, yaitu salat zuhur, kemudian asar, kemudian maghrib, isya, dan salat subuh. Sebagaimana yang dijelaskan dalam riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala faridat 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa salatu lailata ushriya bihi 50 thumma naqisat hatta ju'ilat 5 thumma nudiya ma Muhammadun innahu la yubaddilu qawlul ladayya fa inna laka bihadihil khamsi khamsin. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata telah difardukan atas Nabi sallallahu alaihi wasallam pada malam Isra, yaitu salat sebanyak 50 waktu. Kemudian dikurangi hingga menjadi 5 waktu. Kemudian beliau diseru, "Ya Muhammad, sesungguhnya ketetapan di sisiku tidak bisa diubah, dan untukmu salat 5 waktu ini sama dengan 50 waktu." Muttafaqun alaihi. Hadis riwayat Tirmidzi. Bahwasanya sebelum kita mengenal salat 5 waktu, Allah memerintahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjalankan salat 50 waktu. Coba panjenengan bayangkan, andai kata kita salat itu 50 waktu. Sudah. Aktivitasnya pun hanya ada salat terus. Nggih. 50 waktu niku pripun baginya? Seperti apa? Dan ternyata Allah tidak memberatkan hambanya melalui Rasulnya, melalui Nabi kita sallallahu alaihi wasallam
bahwasanya sholat pun diringkas menjadi 5 waktu. Menjadi 5 waktu, sehingga kita sebagai umatnya Rasul SAW menjalankannya harusnya lebih mudah di antara aktivitas-aktivitas yang lain. Selama 24 jam ya, Allah hanya menuntut kita melakukan kewajiban kita sholat 5 waktu, yang mungkin apabila dibagi dengan kehidupan kita selama 24 jam tidak ada apa-apanya. Taruh misalnya di dalam satu sholat membutuhkan waktu antara 5 sampai 10 menit ya. Dikali 5 paling 25 menit di antara 24 jam ya. Maka sungguh apabila orang-orang yang melalaikan bahkan meninggalkan sholat, sungguh dia telah meruntuhkan tiang agama, bahkan meruntuhkan pondasi agamanya sendiri, sehingga mudah sekali meremehkan sholat, melalaikan sholat, apalagi sholat fardu, sholat 5 waktu, yaitu sholat fardu ain, wajib dikerjakan oleh setiap muslim, dan sholat yang tidak bisa diwakilkan. Kedudukan sholat dalam Islam, hal ini dijelaskan di dalam riwayat an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, buniyal islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa an Muhammadan Rasulullah wa iqamis salati wa iyya'i zakati wal haji was saumi Ramadhan. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam dibangun di atas 5 perkara. Yang pertama, bersaksi bahwasanya tiada ilah yang patut disembah selain Allah, dan bahwa Muhammad adalah Rasulullah, utusan dari Allah. Yang kedua, menegakkan salat. Nah ini, salat itu kedudukan yang kedua. Yang ketiga, mengeluarkan zakat. Yang keempat, menunaikan ibadah haji. Dan kelima, puasa di bulan Ramadan. Nah inilah urutan-urutan dari rukun Islam. Urutan-urutan dari rukun Islam, bahwasanya apabila kita muslim ya, kita bersaksi bahwasanya tidak ilah yang disembah kecuali Allah. Nah, yang kedua, salat, melaksanakan salat, menegakkan salat. Maka misalnya contoh seperti ini ya, apabila ada seorang mu'alaf ya, mu'alaf itu yang baru masuk Islam, itu pertama pasti harus mengucapkan 2 kalimat syahadat ya. Terus kemudian sholat ya. Tak bisa tiba-tiba suruh bersedekah, kemudian berzakat, kemudian berpuasa ya. Yang penting itu sholat dulu. Jadi setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat, kemudian diajari sholat. Nah itulah betapa pentingnya kedudukan sholat di dalam Islam. Maka janganlah sampai kita sebagai umat muslim yang merasa bahwa kita itu seorang muslim. Nah, namanya muslim ya harus melaksanakan sholat. Jangan mengaku muslim jika tidak pernah melaksanakan sholat, tidak pernah melakukan sholat.
justru hanya berupa di dalam catatan saja, misalnya dalam KTP, nggih, terus di surat-surat dokumen-dokumen agamanya Islam, tapi surat boten. Nah, pripun? Jadi bagaimana orang bisa dikatakan muslim tetapi dia tidak melaksanakan sholat? Ya. Maka kewajiban kita, apa yang sudah diperintahkan Allah dan Rasulnya, kita laksanakan. Nah, ini ya pondasi kita, yaitu sholat 5 waktu. Jangan pernah dipandang remeh, karena yang pertama kali dihisab ketika kita sudah menghadap Allah itu yaitu sholat. Sholatnya dulu, bukan sedekahnya, bukan infaknya, bukan berbuat baik dengan orang lain, tapi sholatnya dulu. Maka apabila sholatnya rusak, maka rusaklah amal-amal yang lainnya, termasuk amalan-amalan kebaikan yang lainnya. Jangan berpikir bahwasanya kita sudah banyak melakukan kebaikan. Jangan berpikir kita sudah banyak bersedekah, berinfak, ya, tidak pernah melakukan maksiat, kemudian berusaha melakukan aktivitas-aktivitas yang baik, tetapi ujungnya tidak melaksanakan sholat. Bagaimana mungkin sementara sebelum yang lain itu dihisab, perbuatan-perbuatan yang dihisab, sholat yang pertama yang akan dihisab. Dan bagaimana hukumnya orang yang meninggalkan sholat? Bagaimana hukumnya orang yang meninggalkan sholat? Nah, di sini bisa jadi meninggalkan secara sengaja atau tidak sengaja, atau memang betul-betul sadar meninggalkan. Seluruh kaum muslimin sepakat bahwasanya barang siapa yang menentang kefarduan, menentang kewajiban sholat 5 waktu, sudah jelas-jelas turun perintah melaksanakan sholat 5 waktu, tapi ditentangnya, maka sungguh ia telah kafir dan keluar dari Islam. Ada pertanyaan, loh, apa iya yang tidak pernah sholat itu bisa dikatakan kafir? Kok kejemen, tiba-tiba nggak pernah sholat, misalnya si fulan kok sudah sepuh, dari masa mudanya sampai masa tuanya tidak pernah melaksanakan sholat, tidak pernah. Bukan berarti ada 2 faktor di sini, bisa jadi karena orang itu kebanyakan sudah sepuh niku wis arep salate wis takut alias tidak berani. Karena apa? Dosane wis akeh. Dosane sik akeh, aku lho kan kebalik ngoten iki. Dosane sik akeh, aku ora sah salat engko wae. Lho, justru dengan salat itu, dengan doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah, justru akan menghapus dosa. Malah hendak melaksanakan sholat, bagaimana Allah akan menghapuskan dosa? Kan kontras ngoten niku. Akan tetapi para ulama berbeda pendapat perihal orang yang meninggalkan sholat namun di dalam hatinya masih meyakini akan wajibnya mengerjakannya. Nah, ini bedanya dengan orang yang betul-betul meninggalkan, artinya meninggalkan itu wis tidak peduli wajib atau enggak, tidak peduli. Beda ketika kondisinya orang yang meninggalkan sholat atau melalaikan sholat itu karena mungkin yaitu tadi faktornya sudah wis males mau ke masjid. Jangankan ke masjid, di rumah saja sudah males, sudah capek dengan aktivitasnya sehari-hari, yang ke sawah wis capek. Padahal justru ketika kita melaksanakan sholat itulah nikmatnya, merasakan apa yang sudah Allah berikan kepada kita,
aktivitas kita sehari-hari, masih diberi kesehatan, masih diberi nafas, untuk bisa melaksanakan sholat, untuk bisa melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Jangan sampai karena kesibukan kita melalaikan sholat. Ini yang fardu dulu, yang fardu saja ditinggalkan, bagaimana dengan yang sunnah? Sholat sunnah qabliyah, kemudian ba'diyah, dan sholat-sholat yang lainnya itu bagaimana bisa ditunaikan kalau yang wajib saja ditinggalkan? Sebab khilafnya adalah ada beberapa hadis yang berasal dari Nabi SAW di mana beliau menyebutkan bahwasanya orang yang meninggalkan sholat sebagai orang kafir tanpa membedakan antara orang yang menentang dan yang menganggap sepele. Ini bisa dikatakan kafir itu kalau menentang perintah Allah, yaitu perintah sholat, ditentang, tidak perlu sholat. An Jabirin qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna bainar rajuli wa bainats sarqi wal kufri tarkas salat. Dari Jabir radhiyallahu anhu bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya batasan antara seseorang dengan kemusyrikan dan kekufuran adalah meninggalkan sholat, meninggalkan sholat. Makanya orang walaupun labelnya niku muslim, tapi andai kata dia tidak melaksanakan sholat, justru akan mudah dekat dengan kesyirikan, mudah dekat dengan kekufuran. Apa yang diberikan Allah tidak sadar, mulai dari kesehatan, mulai dengan aktivitas-aktivitas yang bisa dilakukannya. Orang kalau tidak pernah melaksanakan sholat, ya tidak pernah merasakan nikmatnya apa yang Allah berikan kepada kita. Wis rasanya ngeluh saja. Nah, itu namanya dekat dengan kemusyrikan. Kemusyrikan itu otomatis, otomatis kalau orang yang tidak sholat itu bahasa logikanya tidak menyembah Allah. Nah, bahasanya seperti itu. Bagaimana mungkin bisa dekat dengan Allah kalau dia tidak melaksanakan sholat? Ketika setan membisiki, tidak perlu sholat, kesana mawon, minta yang itu, minta kepada itu, engkau lah ya dikabul. Nah, itulah setan akan mendorong, mengajak orang-orang yang tidak pernah melaksanakan sholat dekat dengan kemusyrikan dan kekufuran, ingkar terhadap segala sesuatu yang telah diberikan oleh Allah. Pasti orang yang tidak pernah melaksanakan sholat, tidak tahu rasanya bersyukur, adanya cuma kufur saja, ngeluh saja, dikit-dikit kok hidupku ndak enak, kok hidupku sengsara. Padahal dia tidak pernah bisa melihat bahwasanya ada yang lebih ndak enak daripada dirinya. Seperti itu. Apabila kita melihat yang selalu ke atas, ia tidak akan pernah rasanya bersyukur. Kita bisa makan, alhamdulillah. Kita diberi nikmat kesehatan, alhamdulillah. Bayangkan, di sana banyak orang yang tergeletak, terbaring sakit, yang menahan sakit. Ini pun kadang-kadang ribun. Orang itu mudah sekali untuk berbuat kufur. Kufur niku ingkar, gampang sekali mengeluh. Coba kalau sedikit-sedikit, alhamdulillah diberi kesehatan, yang di sana sakit. Alhamdulillah bisa jalan-jalan, jalan kaki, di sana tidak punya kaki, mau jalan aja susah. Nah, segala sesuatu apabila kita sandarkan pada yang di bawah, insya Allah kita akan mudah untuk bersyukur dan sulit rasanya untuk kufur, untuk mengingkari nikmat-nikmat Allah,
apabila kita selalu melihat yang bawah. Ya kadang-kadang bolehlah melihat ke atas, tapi sebagai motivasi, bukan sebagai hal yang untuk ditiru. Bedanya motivasi sama meniru. Nah, motivasi itu ada semangat bahwasanya kita juga bisa, walaupun nanti apa yang kita ikhtiarkan, kita usahakan itu pasti hasilnya akan berbeda dengan yang lain. Nah, itu pasti. Makanya segala sesuatu yang menjadi rahasia Allah, mulai jodoh, kemudian rizki, kemudian mati, itu 3 hal yang dirahasiakan oleh Allah. Makanya kita kerja keras sampai capek apapun, kalau yang didapat cuma 50.000, yo 50.000. Makanya orang-orang gampang sekali, yo kerja keras, banting sana, banting sini, banting tulang sana, banting tulang sini. Ujung-ujungnya kalau yang didapat sedikit, pasti nanti akan kufur. Terus capek-capek, oleh guru sakmene. Pasti begitu. Jadi orang-orang yang sungguh apabila tidak melaksanakan sholat, atau sholatnya itu yang kadang ingat kadang enggak, itu nanti lebih dekat dengan kemusyrikan, lebih dekat dengan kekufuran. Sementara dia tidak sadar bahwasanya sebelum dilahirkan di dunia, Allah sudah menjaminkan rizkinya. Jadi bekerja, tetap harus bekerja. Namanya berusaha, tidak mungkin tiba-tiba kita duduk terdiam dapat uang sak gebuk jatuh, ini mboten. Tetap harus berikhtiar, harus bekerja. Hasilnya serahkan sama Allah. Tidak usah perlu kita ngoyo, ujung-ujungnya ketika kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, akhirnya mengeluh. Nah, itulah namanya gampang sekali kufur terhadap nikmat-nikmat Allah. Dari Buraidah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, perjanjian yang telah ditetapkan antara kami dengan mereka adalah menegakkan sholat. Karena itu barang siapa yang telah meninggalkannya, maka sungguh ia telah kafir. Nah, perjanjian antara kami dengan mereka, mereka itu yang bukan dari golongan kita. Perjanjian ditetapkan antara kami dengan mereka adalah menegakkan sholat, yaitu menegakkan sholat. Karena barang siapa yang meninggalkannya, maka ia telah kafir. Nah, makanya kalau orang dibilang kafir itu meninggalkan sholat, jangan buru-buru marah. Kafir itu ada 2, kafir kecil, kafir yang besar. Kafir kecil yaitu tadi salah satunya meninggalkan sholat, tapi di dalam hatinya tetap meyakini bahwa itu kewajiban umat muslim. Bukan berarti terus yang penting yakin, sholatnya mah enggak, mboten, nanti justru akan dosa meninggalkan kewajiban kita. Karena kita yang butuh Allah tidak pernah butuh sama kita. Maka apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Salah satunya menjalankan sholat. Akan tetapi pendapat yang rojih, pendapat yang kuat di antara sekian banyak qaul niku pendapat para ulama, ialah pendapat yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan kufur itu kafir, ialah kufur kecil atau kufur asghar, kufur kecil yang tidak mengeluarkan pelakunya dari agama Islam, dari agama Islam. Nah, orang-orang yang meninggalkan sholat, mungkin contohnya itu tadi, masih takut untuk datang ke masjid dengan alasan dosanya masih banyak. Loh, bagaimana kalau untuk melebur dosa kalau kita tidak sholat itu? Kemudian rasa futur, malas
untuk melaksanakan sholat. Kemudian karena kesibukannya di sawah mungkin nggih, di desa niku ana di sawah, kemudian kesibukannya mencari nafkah nggih, di jalan nggih, tidak sempat untuk melaksanakan ibadah yaitu sholat. Ya, itu golongan-golongan yang dinamakan kufur kecil atau kufur asghar ya. Jadi bukan berarti mengeluarkan pelakunya dari Islam, belum sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam. Nah, makanya sungguh alangkah baiknya kita senantiasa bertaubat kepada Allah atas segala apa yang sudah kita lakukan, baik itu sadar ataupun tidak. Bahwasanya orang yang paling baik adalah orang yang sering bertaubat. Tidak masalah itu sudah melakukan kejahatan, sudah melakukan maksiatan atau apapun, banyak-banyak dia bertaubat. Nanti Allah akan mengampuni dosa-dosanya, meleburkan dosanya. Sebagai jalan kompromi ya, dari hadis-hadis ini dengan hadis-hadis yang lain, diantaranya an Ubadah bin Samati radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul khamsu salawatin katabahunna Allah 'alal 'ibadi man jaa'a bihinna lam yudayyi' minhunna syai'an istighfafan bihaqqihinna kana lahu 'indallahi 'ahdun an yudkhilahul jannata wa man lam ya'ti bihinna falaysa lahu 'indallah ahdun in syaa 'adzabahu wa in syaa ghafara lahu. Dari Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu, ia berkata, Sami'tu, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, ada 5 salat yang Allah wajibkan atas hamba-hambanya. Barang siapa yang mengerjakannya dengan sempurna tanpa menyia-nyiakan karena memandang rendah haknya sedikit pun, maka Allah berjanji kepadanya akan memasukkannya ke dalam surga. Ini hanya menjalankan kewajiban, yaitu sholat wajib. Nah, ini Allah menjanjikan memasukkan ke dalam surga. Ini Allah, Allah yang berfirman, Allah yang bilang, bukan dari manusia. Dan janji Allah itu pasti benar, pasti benar. Dan barang siapa yang tidak mengerjakannya, maka Allah tidak berjanji apa-apa kepadanya. Dan jika mau dia mengazabnya, dan jika mau dia mengampuninya. Maka janganlah sampai kita sebagai umat muslim meninggalkan sholat karena kita tidak tahu. Saking kita terlena tidak melaksanakan sholat, tiba-tiba Allah mengazab kita. Wa iyadzubillah. Maka sebelum Allah itu murka sehingga mengazab atau memberi cobaan yang keras kepada kita sehingga kita tersadar, oh iya, ternyata selama ini aku tidak melaksanakan. Nah, sebelum menyesal seperti itu, alangkah baiknya kita segera bertaubat, kita segera sadar diri bahwasanya kewajiban kita yaitu melaksanakan sholat yang diwajibkan atas hamba-hamba Allah. Dan segala sesuatu mudah sekali Allah untuk mengampuni. Sebelum kita begitu banyak meminta kepada Allah, seringnya kita minta kepada Allah, Allah akan mudah untuk mengampuninya. Jangan sampai kita terkena azab dari Allah hanya karena kita tidak melakukan atau melaksanakan sholat. Karena Rasulullah SAW menyerahkan sepenuhnya ketentuan orang yang tidak mengerjakan sholat kepada kehendak Allah. Wis monggo, jenengan melaksanakan sholat atau tidak itu memang urusan jenengan dengan Allah. Nah, nanti Allah yang menentukan hukumannya seperti apa, itu sudah masing-masing.
Tetapi alangkah baiknya kita sebagai saudara semuslim yang mengingatkan, ayo sholat, ya. Walaupun nanti kadang-kadang itu orang sholat kono sik, ya. Kadang sok suci ngajak-ngajak sholat. Niku wis biasa seperti itu terjadi di masyarakat, itu seperti itu terjadi sudah biasa. Maka jenengan tidak boleh patah semangat. Ya ini kewajibanku. Yang bisa menyelamatkanku ya aku. Ya. Tidak ada yang bisa menyelamatkan kita kecuali amal-amal soleh kita yang sudah kita pupuk, ya, kita kumpulkan. Ya. Kita tidak pernah tergantung dengan orang lain. Gitu. Maka kita dapat menyimpulkan bahwa meninggalkan sholat tidaklah menjadi pelakunya sebagai orang kafir dan tidak pula menjadikan orang musyrik. Ya. Walaupun tidak apa-apa, orang meninggalkan sholat itu monggo silakan, itu nanti urusan dengan Allah, kehendak Allah. Terus kemudian tidak bisa kita mencapai itu orang kafir, wah itu dosa besar, itu orang musyrik. Tidak. Dan kita tidak boleh juruskan orang itu kepada sudah keluar dari Islam alias murtad. Enggak sampai segitu, okay? Jadi pelakunya bukan berarti keluar dari Islam walaupun dia tidak melaksanakan sholat. Allah berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 48, innallaha la yaghfiru an yushrika bihi yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan dia mengampuni segala dosa selain dosa syirik. Dan bagi siapa yang dia kehendakinya. Ya, maka dari itu jangan sampai kita sebagai orang-orang yang tergolong orang-orang kaum musyrikin. Orang yang selalu berbuat syirik. Ya. Syirik ini apa? Syirik ini menyembah selain Allah. Ini mudah sekali. Ya. Mungkin di daerah sana, ya, mungkin masih ada orang-orang yang lalai, orang-orang yang belum tahu. Nah, betapa menyedihkannya yang tidak tahu bahwasanya hal yang diperbuatnya itu adalah dosa yang sangat besar. Jadi meminta kepada selain Allah. Nah, itu banyak sekali contoh-contohnya, apalagi di era yang modern seperti ini, dikemas sedemikian rupa. Okay. Syirik itu tidak mesti harus di tempat-tempat yang wingit nopo angker, enggak. Bisa jadi di tempat-tempat yang rame, okay, meminta sesuatu, okay, di tempat-tempat yang menurut beberapa orang itu ada berkahnya, meminta berkah. Nah, ini dikemas sedemikian rupa oleh setan, sehingga menjadikan orang terjerumus ke dalam kesyirikan. Sudah, kalau kita sudah sering duduk di majelis ilmu seperti ini, kita sudah tahu, kita sudah mendengar, kita sudah paham, maka jauhilah segala sesuatu yang akan mendekatkan kita kepada kesyirikan. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna awla ma yuhasabu bihil 'abdul muslimu yaumal qiyamati salatul maqtubatun fa in atammaha wa illa qila anzuru hal lahu min tatawwu'in fa in kana lahu tatawwu'un ukmalatil fariidatu min tatawwun bihi thumma yaf'alu bisairil a'malil mafrudatin mithlu dhalik. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya amal hamba muslim yang pertama kali diperiksa, dihitung, dihisab pada hari kiamat adalah salat, yaitu salat wajib. Jika ia menyempurnakannya, maka ia telah beruntung. Jika tidak, maka ia dikatakan kepada para malaikat,
perhatikanlah adakah ia memiliki amalan sholat sunnah. Jika ia memilikinya, maka dilengkapilah kekurangan amalan sholat fardunya dengan amalan sholat sunnahnya. Kemudian seluruh amalan wajib diperlakukan seperti itu. Nah, di sini kuncinya, bagaimana orang akan bisa selamat hanya melakukan sholat sunnah saja. Logikanya nggak. Orang yang tidak pernah melaksanakan sholat wajib, bagaimana mungkin melaksanakan sholat sunnah? Wis tidak mungkin. Karena apa? Wong wajib saja tidak dijalankan, apalagi sunnah. Ya, ujuk-ujuk datang ke masjid sholat sunnah, setelah itu pulang. Nah, tidak mungkin. Semua itu runtutannya, prosesnya adalah sholat wajib dulu baru sholat sunnah. Nah, maksud dari sholat sunnah adalah sholat yang menyempurnakan sholat wajib. Misalnya di dalam sholat berjamaah, ketika kita namanya manusia, ada mungkin sedikit tidak fokus, tidak fokus apa kelingan nopo. Nah, ini kita menyempurnakan dengan sholat sunnah, pahalanya sama dengan sholat wajib. Makanya mengerjakan sholat sunnah itu penyempurna kekurangan-kekurangan kita di dalam sholat wajib. Bukan berarti kita meremehkan sunnah saja, mboten. Tapi sholat sunnah itu siapa tahu, kita tidak tahu gitu. Amalan mana yang diterima oleh Allah, ya, kita laksanakan sholat sunnah. Maka bagaimana Allah akan menghisap pahala sholatnya, sholat wajibnya, sementara sholat sunnahnya, sementara sholat wajibnya tidak dilaksanakan? Tidak mungkin. Orang itu tahunya sholat wajib baru sholat sunnah. Tidak ada ujuk-ujuknya. Itu tadi datang, kemudian sholat sunnah, setelah itu pulang. Belum pernah ada, dan belum pernah kami itu. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian siapa saja yang wajib menegakkan sholat? Yang wajib menegakkan sholat yaitu setiap orang muslim yang telah baligh dan berakal sehat. Sebagaimana di dalam hadis An Ali radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala rufi'al qalamu 'an thalathatin 'anil na'imi hatta yastaqiyya wa 'anis sabiyyu hatta yakhtalima wa 'anil majnuni hatta yaqil. Dari Ali radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, telah diangkat pena dari 3 golongan. Yang pertama dari orang-orang yang tidur hingga yang terbangun. Kedua dari anak kecil sampai ihtilam. Ihtilam niku istilahnya mimpi basah nggih. Ihtilam niku istilahnya. Dan yang ketiga dari orang gila hingga berakal sehat. Maka yang wajib menegakkan sholat hanya orang-orang muslim. Ya, muslim yang apa? Yang telah balik dan berakal sehat. Maka nggak enak. Ada kejadian lucu seperti ini. Di medsos itu orang-orang, ada pernah saya lihat itu di medsos ada orang, ngapunten, saya tidak nyebut orang gila, tapi ODGJ saja. Orang dengan gangguan jiwa itu lebih halus daripada orang gila. Maka di dunia kedokteran sekarang kita tidak boleh menyebut orang gila, boleh, tapi ODGJ, orang dengan gangguan. Ada ODGJ melaksanakan sholat, melaksanakan sholat atau melakukan sholat di jalan. Lah orang yang waras, justru orang gila saja sholat, masa kita enggak? Nah, ini sih yang waras siapa? Kan ngoten. Lalu mana mungkin orang yang tidak berakal sehat sholat? Ya memang zahirnya apa yang kita lihat ya sholat, betul. Tapi apakah sudah memenuhi kewajibannya? Tidak, karena tidak berakal sehat. Bagaimana mungkin dia bisa melaksanakan sholat wong dia tidak berakal sehat? Makanya orang-orang, orang ODGJ saja sholat kok, kita yang
normal nggak sholat. Nah ini ku salah, ini ku keliru. Zohirnya iya, mungkin orang gede kecil nyata zohirnya, oh dia sholat, tapi ya tidak sah karena orang tidak berakal sehat. Makanya salah satu kewajibannya adalah berakal sehat dan telah balik. Gitu, ya. Setiap orang tua, panjenengan semua berkewajiban menyuruh anak-anaknya mengerjakan sholat sekalipun belum diwajibkan atasnya. Jadi jangan nunggu balik dulu, tapi diajari dari kecil, terbiasa mengajak ke masjid. Maka jangan sampai orang berpendapat bahwasanya nanti kalau anak kecil di masjid akan ramai. Enggak usah. Jangan punya putra putri ya dibawa, walaupun masih kecil, masih lari sana lari sini, ya enggak, biarkan saja.